Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marpaung dengan NIM 2305116063, mahasiswi Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, angkatan 2023 kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas mengenai tragedi Trisakti di tahun 1998. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada kali ini, yang pertama ada latar belakang terjadinya tragedi Trisakti, kemudian yang kedua ada kronologi dari tragedi Trisakti di tahun 1998 ini. Kemudian yang ketiga ada pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat ada perkembangan kasus tragedi Trisakti sekarang. Dan yang terakhir ada undang-undang yang dilanggar dari tragedi Trisakti di tahun 1998 ini. Adapun tujuan saya menjelaskan ini kepada teman-teman semuanya, yang pertama agar teman-teman semua dapat mengetahui bagaimana atau hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang kenapa bisa sampai terjadi tragedi Trisakti di tahun 1998 ini. Kemudian yang kedua, agar teman-teman semua dapat mengetahui bagaimana kronologi dari terjadinya tragedi Trisakti di tahun 1998 ini. Kemudian yang ketiga, agar teman-teman semua dapat mengenali pihak-pihak siapa sajakah yang terlibat, mulai dari pemerintah, kemudian mahasiswa, bahkan ada aparat keamanan. Kemudian yang keempat, agar teman-teman semua dapat mengetahui dampak dari terjadinya tragedi Trisakti di tahun 1998 ini. Kemudian yang kelima, agar teman-teman semua dapat mengetahui perkembangan kasus tragedi Trisakti ini sekarang. Dan yang terakhir, agar teman-teman semua dapat mengetahui dan mengidentifikasi undang-undang yang dilanggar dari tragedi Trisakti di tahun 1998 sekarang. Baik, sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita mereview atau merefresh dulu ingatan kita mengenai sedikit materi tentang ciri-ciri pelanggaran HAM berat, yang dimana ada 4 ciri-ciri pelanggaran HAM berat. Yang pertama, sistematis. Sistematis di sini maksudnya itu sudah terorganisir dan sudah terencana atau sudah terstruktur. Kemudian yang kedua, ada keterlibatan dari pihak pemerintah, yang dimana pelanggaran HAM berat ini melibatkan para pejabat dan juga institusi negara. Kemudian yang ketiga, ada perintah atau komando. Pada pelanggaran HAM berat ini terjadi karena adanya suruhan dari atasan ataupun pimpinan. Kemudian yang keempat, ada keterlibatan TNI atau Polri, yang dimana pada pelanggaran HAM berat ini juga melibatkan para pejabat keamanan seperti TNI dan juga Polri tadi. Nah, pada materi yang saya bawakan pada kali ini, tragedi ini mencakup ciri-ciri pelanggaran HAM berat tadi, yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya tragedi Trisakti di tahun 1998 ini merupakan pelanggaran HAM berat, yang salah satu pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Kemudian langsung masuk ke materinya. Pada slide pertama ini ada latar belakang, yang dimana ada 3 hal yang melatar belakangi kenapa bisa sampai terjadi tragedi Trisakti di tahun 1998 itu. Yang pertama, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang parah sejak pertengahan tahun 1997, yang dimana pada pertengahan tahun 1997 itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah akibat dari moneter Asia. Moneter Asia ini merupakan turunnya mata uang, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, menyebabkan para pekerja-pekerja itu dipecat, yang menyebabkan angka pengangguran ini makin tinggi, dan juga ada intervensi IMF.
Nah, moneter Asia ini terjadi di beberapa negara seperti negara Thailand, kemudian ada Korea Selatan, dan juga salah satunya itu Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia ini sedang mengalami nilai mata uang ini anjlok dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat, yang menyebabkan harga bahan-bahan pokok di pasaran itu makin meningkat atau makin tinggi. Kemudian banyak perusahaan yang bangkrut, kemudian banyak pekerja yang dipecat, menyebabkan angka pengangguran makin tinggi. Kemudian kesenjangan sosial juga pada saat itu semakin pesat. Yang kedua, pemerintahan Soeharto yang dianggap korup dan otoriter, kemudian KKN atau kepanjangannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi di sini merupakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti suap menyuap, kemudian penggelapan dana atau dan lain-lain yang bahkan sampai sekarang pun masih sering terjadi di Indonesia. Kemudian kolusi. Kolusi di sini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain untuk mencapai keuntungan tertentu. Yang terakhir ada nepotisme. Nepotisme di sini merupakan seseorang memberikan jabatan atau keuntungan kepada teman atau keluarganya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi orang tersebut. Nah, pada saat itulah yang memperkeruh ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang sudah menjabat kurang lebih 30 tahun. Pada saat itu maraknya korupsi, kemudian pemerintahan yang dianggap tadi otoriter, kemudian sistem pemerintahan yang KKN itu memperburuk keadaan atau memperburuk warga Indonesia. Sementara pada saat itu kebebasan mereka untuk berpendapat itu dibatasi secara ketat. Yang terakhir ada mahasiswa dari berbagai universitas termasuk Trisakti menggelar aksi damai menuntut reformasi. Jadi gelombang aksi demonstrasi damai ini mulai meningkat sejak awal tahun 1998, yang dimana para mahasiswa ini menuntut reformasi karena pada saat Presiden Soeharto ini menjabat, banyak sekali pelanggaran HAM berat yang dilakukan atau yang terjadi, mulai dari Petrus, penembakan misterius, kemudian ada penculikan para aktivis itu dan lain-lain. Nah, jadi para mahasiswa ini merasa resah, jadi mereka menggelar aksi damai untuk menuntut reformasi, penghapusan sistem pemerintahan yang KKN tadi, kemudian menuntut untuk Presiden Soeharto ini turun dari jabatannya. Baik, itu tadi dia 3 hal yang menjadi latar belakang kenapa bisa sampai terjadi tragedi Trisakti ini. Kemudian ada kronologi dari tragedi Trisakti di tahun 1998 yang dimana pada tanggal 12 Mei tahun 1998 para mahasiswa ini melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju ke Gedung Nusantara pada pukul 12.30 waktu setempat. Namun sayangnya aksi mereka dihalangi oleh pihak Polri yang kemudian disusul dengan adanya kedatangan militer. Nah, kemudian beberapa mahasiswa pun mencoba untuk bernegosiasi lah kepada para pihak keamanan tadi, pada pihak Polri, dan pada akhirnya pukul 17.15 waktu setempat para mahasiswa ini bergerak mundur membubarkan diri. Nah, pergerakan mereka ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Nah, pada saat para mahasiswa ini bergerak mundur, para aparat keamanan ini malah mulai menembakkan
peluru-peluru mereka kepada mahasiswa ini, yang menyebabkan para mahasiswa ini mulai lari kocar-kacir, kemudian lari tercerai-berai, dan beberapa mahasiswa ini mereka berlindung atau menyelamatkan diri berlindung di Universitas Trisakti. Nah, dari penembakan tersebut banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Namun banyaknya korban yang berjatuhan tadi tidak membuat para aparat keamanan ini memberhentikan tembakannya, tapi mereka malah tetap menembaki mahasiswa ini dengan peluru-peluru tajam, nggak cuman peluru-peluru karet gitu. Di beberapa awak media pun juga menyoroti bahwasanya terjadi penembakan di atas flyover Grogol dan juga di atas jembatan penyeberangan. Nah, karena penembakan tadi banyak sekali mahasiswa yang menjadi korban, yang akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras. Kejadian memilukan pun terjadi di unit gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras, yang menyatakan bahwasanya ada 4 korban yang tewas akibat penembakan tersebut. Nah, selang beberapa hari setelahnya terdapat atau dinyatakan bahwasanya terdapat 4 korban yang tewas akibat penembakan pada aksi demonstrasi damai tadi. Lalu yang merupakan mahasiswa dari Universitas Trisakti. Nah, setelah beberapa hari kemudian terjadi kerusuhan besar di beberapa kota dan di Jakarta yang dinamakan dengan kerusuhan Mei tahun 1998. Jadi para tokoh masyarakat, kemudian mahasiswa dan bahkan militer pun mereka ini menuntut untuk Presiden Soeharto ini turun dari jabatannya dan bertanggung jawab. Kemudian akhirnya karena suasana ini makin buruk dan makin tidak kondusif, akhirnya tepat pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Presiden Soeharto ini resmi turun dari jabatannya sebagai presiden di Indonesia. Nah, itu tadi kronologi terjadinya tragedi Trisakti di tahun 1998. Kemudian selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Jadi di sini banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di tragedi Trisakti tahun 1998 ini, yang dimana pada saat itu kan tadi sudah dijelaskan, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi damai untuk menuntut reformasi. Jadi di sini terdapat 4 pihak yang terlibat, mulai dari mahasiswa, kemudian aparat keamanan, kemudian ada pimpinan pemerintahan Orde Baru, dan yang terakhir ada media dan masyarakat. Baik, yang pertama akan saya bahas itu ada para mahasiswa Universitas Trisakti. Jadi pada tragedi atau pada aksi demonstrasi damai yang lalu atau yang sudah saya jelaskan tadi, terjadi penembakan kepada para mahasiswa yang bahkan melibatkan atau mengorbankan terjadinya 4 korban penembakan. Ada yang pertama Elang Mulia Lesmana, kemudian ada Hafidin Royan, kemudian yang ketiga ada Hendriawansi, dan yang terakhir ada Heri Hertanto. Nah, sebenarnya selain dari 4 korban yang tewas ini, banyak sekali mahasiswa yang luka-luka akibat dari penembakan atau akibat dari sikap represif para pihak aparat keamanan.
Kemudian yang kedua ada aparat keamanan. Aparat keamanan yang terlibat ini ada polisi dan juga tentara. Yang dimana pada saat itu harusnya para aparat keamanan ini ditugaskan mula-mula awalnya itu untuk membubarkan dan mengamankan aksi demonstrasi damai tersebut. Namun alih-alih mereka ini mengamankan, malah para aparat keamanan ini menembakkan peluru-peluru mereka kepada mahasiswa yang sedang menggelar aksi demonstrasi damai tersebut. Jadi karena penembakan tersebut tadilah banyak korban-korban yang luka-luka dan bahkan banyak yang tewas. Kemudian yang ketiga ada pemerintahan Orde Baru, yang dimana pemerintahan Orde Baru ini pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang juga merupakan pihak yang terlibat pada tragedi Trisakti ini. Dan yang terakhir ada media dan masyarakat, yang dimana mereka ini turut menyuarakan keprihatinan atas kejadian nahas tersebut. Kemudian di sini ada foto-foto dari pihak yang terlibat. Ada mahasiswa korban penembakan. Yang pertama Elang Mulia Lesmana, lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1978 dan wafat pada 12 Mei tahun 1998. Elang ini merupakan seorang mahasiswa Fakultas Arsitektur di Universitas Trisakti angkatan tahun 1996. Kemudian yang kedua ada Hafidin Royan. Hafidin Royan ini lahir pada tanggal 28 September tahun 1976, wafat pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Hafidin Royan ini merupakan seorang mahasiswa Fakultas Teknik Sipil di Universitas Trisakti. Kemudian yang ketiga ada Hendriawansi. Hendriawansi ini lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1978 dan wafat pada 12 Mei tahun 1998. Hendriawansi ini merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti. Dan yang terakhir ada Heri Hertanto. Heri ini lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1977 dan wafat pada 12 Mei tahun 1998. Heri ini merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Industri di Universitas Trisakti. Kemudian di sini ada foto dari presiden yang menjabat pada pemerintahan Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto. Dan yang terakhir ada foto dari para aparat keamanan Polri dan juga TNI. Selanjutnya ada perkembangan kasus Trisakti 1998 sekarang. Jadi ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada penemuan bukti, kemudian ada pernyataan dari pihak kepolisian, kemudian ada status para korban, selanjutnya ada pengakuan sebagai pelanggaran HAM berat, dan yang terakhir ada proses hukum yang mandek. Jadi ada yang pertama penemuan bukti. Ditemukan serpihan peluru kaliber berukuran 5,56 mm di tubuh salah satu korban mahasiswa Universitas Trisakti, Heri Hertanto. Namun Kapolri yang menjabat pada saat itu, Jenderal Pol Dibyo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dari pihak kepolisian. Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga menyatakan bahwasanya polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, kemudian peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Dilanjutkan selanjutnya dengan persidangan terhadap 6 terdakwa. Beberapa tahun kemudian pun juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa nahas tersebut. Kemudian yang ketiga ada status para korban. Nah, jadi 4 korban atau 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei tahun 1998 ini
dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nah, nama keempat mahasiswa ini diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti, Nagrak, dan juga Bogor. Kemudian ada pengakuan sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi pada tanggal 11 Januari tahun 2023, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui bahwasanya tragedi Trisakti bersama dengan penembakan Semanggi I dan Semanggi II merupakan bagian dari 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Yang terakhir ada proses hukum yang mandek. Nah, jadi di sini perkembangannya ini masih belum ada peningkatan yang signifikan, di mana proses hukum terhadap pelaku utama pun belum menunjukkan perkembangan. Sebagian besar katanya pelaku di lapangan telah diadili melalui pengadilan militer pada tahun 1998. Namun aktor intelektual atau dalang di balik yang bertanggung jawab di tingkat komando ini sama sekali belum tersentuh hukum. Kemudian ada undang-undang yang dilanggar pada tragedi Trisakti di tahun 1998 ini. Jadi tadi kan salah satu contoh dari pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia ini adalah tragedi Trisakti tahun 1998. Yang dimana tragedi Trisakti ini melanggar adanya jaminan hak asasi yang tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A yang bertuliskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, tragedi Trisakti ini kan terjadi akibat penembakan dari pihak aparat keamanan kepada para mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi damai untuk menuntut reformasi. Mereka ini atau mahasiswa ini sedang menyuarakan pendapatnya atau haknya. Kemudian para pihak aparat keamanan ini bukannya mengamankan situasi tersebut atau membubarkan situasi tersebut, malah menembaki para mahasiswa tadi, yang bahkan menyebabkan 4 korban tewas akibat penembakan tersebut. Jadi yang terakhir ada kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwasanya tragedi Trisakti tanggal 12 Mei tahun 1998 ini terjadi saat aparat menembaki mahasiswa yang berdemo damai, menewaskan 4 orang dan melukai banyak lainnya. Peristiwa ini memicu gelombang protes yang berujung pada pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Hingga kini tragedi ini dikenang sebagai perjuangan reformasi meski keadilan bagi para korban belum sepenuhnya ditegakkan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.